jalan nge-zoom juga. Kan perkuliahan nge-zoom malah lebih sibuk daripada nggak nge-zoom ya. Karena kalau nge-zoom dianggap bisa 2 3 kamera. Ya kalau nggak punya laptopnya 2 atau 3 gimana? Nggak ada tabnya. Usia ibu tuh sampai 2 laptop, 1 tab. Gimana tuh nge-zoom kayak gitu? Apa? Ya nge-zoom kayak gitu paralel. Belum rapi lagi. Belum dari WA, aduh ada aja yang masuk kerjaan. Sangka orang kalau ibu baca HP itu sangka ibu seperti anak muda ya. Padahal enggak, pekerjaan. Kalau kalian nggak akan baca HP, bisa senang-senang. Kalau ibu baca HP, WA di HP itu kerjaan. Jadi matanya tuh sudah capek. Ini Bayun yang bilang ya. Bayun apa Haikal yang ngomong? Bayun. Iya, Bu. Bayun. Iya, Bu. Oh Bayun masuknya belakangan. Enggak, Bu. Tadi udah masuk terus saya keluar lagi soalnya ada Hmm. sesuatu yang dikerjakan, Bu. Oh gitu. Oke deh. Yang lain kemana nih? Yang nggak datang? Yasmin, Siska, Anida. Harus masuk semua. Jangan nggak masuk ya. Kita bagi tugas saja hari ini ya. Berdasarkan silabus. RPS ya. Nanti kalian bisa cari materinya. Udah buka itu belum? Buka LMS-nya. Hmm? Udah ada tugas-tugasnya, tapi ini juga ada kok di situ ya. RPS-nya ya Yun ya. Udah sempet Ibu bagiin sih, Bu. Yang di grup. Hmm. Udah Ibu bagi ya. Kita lihat lagi ke RPS-nya ya. Belajar sama kakak yang benar belajarnya. Ya udah dihitung lah 18 kali 13 kan caranya udah tahu gimana ngitung perkalian kayak gitu. Ya. Bayun pertemuan keberapa Yun? Pertemuan ketiga minggu keempat, Bu. Oh iya. Kok gak kelihatan ya misalnya ya ampun. Nah, ada 12 kelompok ya? Ada 11, Bu. 11. Iya, yang 12 itu kemarin prodi PGSD kalau nggak salah. Oh iya, yang lebih banyak orangnya ya. PGS lebih banyak orangnya.
Tuh, nanti kalau presentasi ada lembar penilaian presentasi. Ibu pakai ini, Yun. Dan lain-lain. Yang apal Bayun, tapi yang lain juga kan Ibu hafalin nama-namanya. Hmm. Bayun dan lain-lain, ingat nggak Ibu mengajukan berapa untuk perbandingan pendidikan? Berapa negara? Halo? Eh, kalau yang saya ingat ada dua, Bu. Satu Indonesia, satu negara lain buat dibandingin sama pendidikan Indonesia. Oh iya, tapi kalau cuma satu repot dong, ya. Beberapa negara dibandingkan ya. Nanti itu ada berapa kelompok? Kita bagi kelompok dulu deh. Lihatnya di bahan kajian. Gimana sih lihatnya ini bahan kajian? Nggak jelas matanya. Hmm. Nah, mata Ibu sakit ya? Apa keterangan ya? Mungkin di Zoom aja, Bu. Itu yang di sebelah kanan paling bawah kan ada tanda tambah. Ditambahin aja sampai mungkin 120. Iya, udah. Enggak, tadi juga keterangan lagi. Kalau keterangan kan pusing kepalanya ya. Nah, ini kan bahan kajiannya. Materinya, yang pertama udah ya. Nah, masuk ke materi berikut aja. Sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan nasional itu ada 3. Dan sejarah pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional. Pemikiran tokoh-tokoh pendidikan universitas. Nah, itu 3 kelompok tuh. Materi materi besar tuh cuma ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Misalnya ngetik ini. Kemudian ini dimensinya ya. Dimensinya tuh hakikat dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia, serta implikasinya dalam berbagai bidang. Yang kedua kan sejarah pemikiran tokoh-tokoh. Yang ketiga sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat isu terkini. Tapi materi ini udah ada Ibu beri sampai dengan kemarin. Coba lihat di ininya udah sampai dengan apa kemarin? Siapa yang ingat? Saudara mah diajak bicara juga pada diam semua. Ibu kayak ngomong sama tembok deh. Nggak ada yang mau jawab.
Kalau nggak menjawab tuh apa yang ditanya dosen berarti tidak menghargai dosennya loh. Ibu tutup aja Zoom-nya ya, nggak usah kuliah ya. Kalian belajar sendiri, asal ibu tanya diam semua. Ibu maaf izin jawab. Kemarin seingat saya Ibu jelasin sampai Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Nah, ya gitu dong dijawab. Bhinneka Tunggal Ika. Yang jawab siapa tadi? Saya Bu Fauzia. Nah, itu namanya pinter. Kalau ditanya dijawab. Fauzia, bagus. Sampai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ibu lihat di sini nih, ini kan udah ada nih bahan kajian. Duh, kok pusing. Aduh, lihatnya pusing ke sini ini keterangan. Nah, di sini tuh ibu kemarin udah kasih kan apa itu pendidikan, ya kan dan seterusnya sampai pertemuan kemarin. Hakikat pendidikan, hakikat manusia, sebenarnya udah masuk di sini semuanya, ya kan? Nah, sekarang masuk di sini nih. Udah tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi karakter budaya dan peradaban manusia sebenarnya ini udah sampai ke Unity University, ya kan, masuk kan? Kalian mau mulai di mana? Di sini ya? Di sini ya? Iya. Kalau gitu mulai di hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang sosial. Hubungan pendidikan, hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang Polek Sosbudmil. Sebenarnya juga udah ibu singgung waktu yang lalu. Jadi begini, pendidikan pengembangan karakter bagi peradaban manusia, ya, pendidikan pengembangan karakter, bagaimana pendidikan pengembangan karakter bagi peradaban manusia. Kemudian hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang Polek Sosbudmil, politik, sosial, budaya, ekonomi. Kalau Polek itu apa? Politik, ekonomi, sosial, budaya, budaya sosial, ya, dan militer. Coba dicatat dulu Fauzia, Bayun. Kemudian sejarah pemikiran tokoh-tokoh, ya. Yang pertama tokoh-tokoh nasional. Yang kedua tokoh-tokoh internasional. Yang ketiga pemikiran tokoh nasional, pemikiran tokoh internasional, pemikiran tokoh dari Universitas Negeri Jakarta. Kan ada tuh. Winarno Surahmat, Koni Semiawan, Sudiarto, ya kan? Kemudian Tilar. Nah, ini tokoh-tokoh pendidikan zaman dulu, ya. Tokoh-tokoh pendidikan dari zaman dulu lah. Waktu saya masih Pak Winarno kan saya baru masuk. Baru masuk ya tahun 80-an. Prof. Koni Semiawan, Prof. Tilar, Prof. Sudiarto, semuanya udah almarhum. Nah, coba bagaimana pemikirannya. Itu udah 3 kelompok sendiri ya. Ntar kita bagi kelompok. Dicatat dulu Dinda. Tolong bantu Ibu dicatat. Kemudian pendidikan sebagai sistem, kemana udah Ibu jelaskan. Ya, pendidikan sebagai sistem. Konsep pendidikan nasional, kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia pada jenis, jalur, jenjang, dan kurikulum pendidikan. Nah, ini bisa 2 kelompok sebetulnya. Kemudian perbandingan pendidikan Indonesia beberapa negara. Nih, Bayun mah 1 negara. Lihat dong, Yun. Di situnya aja ada 3 negara. Bayun, mana Bayun? Ya Bu, ada Bu. Nggak dibaca kamu mah. Di situ ada 3 negara. Ada Finland, ada Jepang, ada Cina. Tambah ya negaranya ya. Kenapa Bu tambah negaranya? Iya, Finland, Jepang, Cina baru 3, Australia 4. Kanada bisa, terus Korea juga bisa. Korea. Coba berapa negara, Jun? Yang ini udah ada 3. Finland, Jepang, Cina. Jepang,
Cina, walaupun dekat-dekatnya berbeda ya. Korea, Jerman, Australia. Singapura juga bisa, Bu. Kalau itu kan negara maju dia. Iya, Tapi Singapura dia bukan bisa. negara berpendidikan. Kenapa? Enggak mau, saya ngomong sendiri, maaf. Singapura emang negara tidak berpendidikan. Singapura negara terdidik loh. Emang iya Hong ya, Bu? Kong. Saya kira dia ngandelin turisnya. Enggak. Hong Kong. Orang-orang di Hong Kong itu pendidikannya udah minimal SMA. Bagaimana? Bandingkan pendidikan di Finland dengan Indonesia, pendidikan di Jepang dengan Indonesia, Cina dengan Indonesia, Korea dengan Indonesia, semuanya dengan Indonesia. Jerman, Australia, Hong Kong. Ini udah ada 7. Satu lagi deh. Saya pengen Vietnam ya. Bagaimana pendidikan di Vietnam? Oh, tuh Singapura muncul. Oke, Singapura muncul tuh. Amerika muncul. Apa tadi satu lagi kata Bayun? Kanada. Iya, Bu. Terakhir Kanada. Boleh. Coba berapa negara nih, Yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 negara, Yun. Tambah satu lagi dong. Tanggung amat 11. Ini udah buat berapa kelompok? Satu kelompok 4 negara ya. Satu lagi apa ya negara yang berbasis yang selalu disorot Indonesia? Vietnam ya. Vietnam nggak disorot, tapi Vietnam bagaimana kita pengen tahu. Dia tuh dibanding Indonesia kan lebih maju, lebih dulu Indonesia merdeka. Vietnam kan lebih muda. Tapi pendidikannya udah maju dia. Ya, kita kembalikan lagi bahwa negara Indonesia kan terdiri kepulauan yang terbesar di dunia. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya. Kalau kita kadang-kadang bisa ada telatnya dibanding negara lain, karena negara kepulauan terbesar di dunia itu sulit. Ya. Yang kedua terbesar di dunia adalah Filipina. Maka kasusnya Filipina itu hampir sama dengan Indonesia. Kasusnya Filipina dan Indonesia hampir sama, saudara-saudara. Kita ambil Finlandia, Jepang, Cina, Korea, Jerman, Australia, Hong Kong, Vietnam, Singapura, Amerika, Kanada. Satu lagi apa ya? Inggris atau Britania Raya gimana, Bu? Atau India? Boleh India aja deh. Yang menarik. India ya. Nah, kita pengen tahu. Ditelusuri, itu dibandingkan bisa melalui ini. Buka website aja, saudara lihat seperti apa. Nah, ini 4 kelompok ya. Satu kelompok 4-4. Finland, Jepang, Cina, Korea, satu kelompok. Jerman, Australia, Hong Kong, Vietnam, 2 kelompok. Singapura, Amerika, Kanada, 3 kelompok. Ya. Ya, 3 kelompok tuh. Nanti kita lihat lagi kelompok berapa aja. Isu-isu pendidikan terkini yang esensial. Esensial pendidikan di abad 21. Pendidikan di era digital, pendidikan multicultural, pendidikan inklusif. Ini satu kelompok aja. Permasalahan pendidikan, keadaan pendidikan, komersialisasi pendidikan,
Relevansi pendidikan, ini satu kelompok. Implementasi wawasan pendidik dalam konteks keilmuan masing-masing. Nah, ini udah. Implementasi wawasan pendidikan nih kita diskusikan aja ya. Dari apa yang saudara, kita kaji bersama aja, nggak usah satu kelompok. Ya. Nah, kita di sini aja. Kalau ini refleksi aja dari apa yang saudara peroleh. Nanti tugas akhir. Karena ini masuk ke tugas individu, soalnya refleksi ini. Ini sebenarnya implementasi wawasan pendidik dalam konteks keilmuan masing-masing. Keilmuan saudara kan semua rata-rata sama ya. Pendidikan matematik ya. Saudara kan satu kelas pendidikan matematika. Nah, Iya, Bu. Betul. jadi ini tugas individu aja, tidak jadi tugas kelompok. Nah, ini karena di sini ini adalah sudah menerima semua materi, tinggal bagaimana saudara mengimplementasikannya, menerapkannya. Jadi merefleksikan dalam penerapan pendidik, merefleksikan tentang wawasan pendidikan dalam bidang saudara, ya. 15 itu menurut saya nggak usah. Itu praktek saudara saja. Nah, kita sampai dengan 14 aja. Solusi-solusi inovatif terhadap permasalahan pendidikan. Kan ini bagaimana inovasi-inovasinya terhadap masalah-masalah pendidikan yang muncul. Banyak masalah-masalah pendidikan, masa kekurangan. Sampai sekarang kan masa kekurangan guru kan tidak lepas juga. Terus berlanjut. Betul nggak? Masa kekurangan guru lepas nggak? Kan tidak lepas juga. Masih berlanjut. Masalah kekurangan guru, masalah belum terpenuhnya sarpras di daerah-daerah, ya kan? Kemudian tentang pendanaan, sekolah masih banyak sekolah yang belum piawai, yang belum cerdas, belum pintar mencari dana sendiri. Itu masalah dalam pendidikan. Terus apa lagi? Yang seperti itu banyak. Solusi-solusi inovatif terhadap permasalahan pendidikan seperti apa? Nanti kita bahas bersama aja. Kita lihat. Itu tugas beda. Saya lebih suka yang ini yang saudara kaji. Permasalahan kritis pendidikan, tentang keadaan pendidikan, komersialisasi pendidikan, mutu pendidikan, referensi pendidikan ini. Mulai dari 13 ke atas ya. 1. Ingat-ingat nih, Bayun, Dinda, Fauzia, bantu Ibu ya. Ibu kasih tanda merah aja deh dulu, biar Ibu nggak lupa. Ibu suka lupaan soalnya. Oke, bantu ya. Mulai 13, ntar kita lihat bagi. 14, oke. Ini isu-isu pendidikan terkini yang esensial. Ya, bagaimana pendidikan di era digital, pendidikan multicultural, pendidikan inklusif. Nah, ini harus dikaji. Ini materinya banyak, ya. Di sini nanti mengevaluasi isu pendidikan abad 21 seperti apa. Mengaplikasikan konsep pendidikan pada era digital bagaimana, mengkritisi komersialisasi pendidikan, mengaplikasikan konsep pendidikan multicultural, mengaplikasikan konsep pendidikan inklusif. Ya. Inklusif itu, kalau berbicara inklusif kan itu antara anak-anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus, ya intinya itu ya. Jadi penggabungan anak-anak normal dengan berkebutuhan khusus itu inklusif. Kalau pendidikan multicultural itu adalah pendidikan yang berbasis budaya, yang berbasis budaya, berbasis multibudaya. Jadi bagaimana pendidikan dengan banyak budaya dari budaya secara nasional di Indonesia dan juga antar budaya antar negara, ya. Nah itu bagaimana mensikapinya. Nah, pendidikan di era digital ini udah di abad sini berbicara IT, ya. Apa-apa. Jadi guru harus menguasai literasi digital sehingga dia bisa menerapkan IT dengan baik di dalam pembelajarannya, di dalam penyelenggaraan pendidikannya. Kepala sekolah, guru ini harus memenuhi keterampilan abad 21-nya, ya. Sekarang keterampilan abad 21 harus diaplikasikan pada era VUCA, ya kan? Nah, lalu ini dibahas ya, satu kelompok. Nah, kalau ini bisa beberapa kelompok, tadi karena nambah, kan nggak mungkin satu kelompok mengkaji banyak sekali negara. Ini dibahas oleh 3 kelompok. Nah,
Finland, Jepang, Cina, Korea satu kelompok, Jerman, Australia, Hong Kong satu kelompok, Vietnam satu kelompok, Jerman, Australia, Hong Kong, Vietnam satu kelompok, kemudian kelompok berikutnya Singapura, Amerika, Kanada, India satu kelompok. Nah, semuanya dibandingkan dengan bagaimana pendidikan di Indonesia, kelemahan kelebihannya dan kontribusinya gitu. Dan dilihat bagaimana sih kalau dibandingkan pendidikan Indonesia seperti apa, pendidikan di luar itu seperti apa gitu. Saya nggak jauh-jauh lah ya. Yang muncul kan kalau berbicara India terkenal IT-nya gitu kan. Nah, Kanada terkenal apanya ini? Gitu. Amerika terkenal apanya? Singapura terkenal apanya? Dilihat masing-masing. Nah, tapi sekarang ini Indonesia nih banyak berkiprah ke Finland, ke Jepang, ke Cina, ke Korea, ke Jerman, ke Australia, dan juga Hong Kong dan Singapura. Amerika sudah dari dulu setelah Belanda, ya. Setelah Belanda, kemudian Amerika. Belanda kan pendidikannya tertutup, sistem pendidikannya nasional ya. Dia kurang terbuka untuk internasional. Kalau Amerika, wah, sudah go internasional luar biasa. Nah, kita juga kurikulum ada mengacu dari Amerika. Waktu setelah Belanda, kita mengacu ke Amerika. Setelah Amerika cukup lama, kita mengacu ke negara lain. Kemana waktu itu? Kita kiprah melihat ke Jerman, ke Jepang. Dari Jerman ke Jepang. Berikutnya dari Jepang, mulai dia bermunculan. Cina, Korea, sebelum Korea, Jepang, Finland, baru Cina, Korea. Tapi kurikulum kita itu sebenarnya di awal pertama kali itu, zaman tahun 60-an itu kurikulum kita mengacunya 60 ke belakang Belanda. Walaupun Jepang tumbuh di Indonesia, tapi hanya sebentar kan, 3 tahun setengah. Kalau Belanda kan sampai 3 abad setengah. Nah, setelah itu sekutu. Nah, karena dengan sekutu, lalu kurikulum kita mengacu ke Amerika. Maka banyak model-model di kurikulum itu diadopsi dari para pakarnya dari Amerika. Gitu. Sekalipun dia dari orang Yahudi, tapi yang berkembang di Amerika. Gitu. Misalnya Romy Zoski, dia kan orang Yahudi kan, tapi pengembangan dari keilmuan dia karena dia belajar di Amerika, jadi pakatnya dari sana. Kepakaran Amerika seperti John Illy, Gagne, Kemp, terus Amerika. Lalu lama, ya. Kemudian begitu ada menteri yang belajar lama di Jerman, kembali ke Indonesia menjadi menteri pendidikan, nah diubahlah itu. Mengacu ke Jerman, link and match it. Zaman Pak Wardiman. Cukup lama link and match ya, sampai 98, sampai 98 sampai 2000 berapa menjadi acuan terus. 2013 Kortilas itu kan dari link and match itu kan. Tingkat satuan pendidikan. Nah, itu Jerman sebetulnya. Terus kita mengadopsi juga ke Australia. Nah, kurikulum Australia berikutnya. Ya, karena kalau bicara bakat minat kan cikal bakalnya Amerika. Kalau Belanda itu otoriter kan. Keinginan orang tua biasanya. Terus ke mana tadi? Australia, Finland, ya kan? Finland maju. Nah, baru masuk ke Jepang. Jepang belakangan ini Cina dan Korea hampir berbarengan. Tapi melihat perbandingan bagaimana sistem pendidikannya. Kalau kurikulum tetap mengacu dari kurikulum. Karena pengembangan kurikulum kita berasal awal cikal bakalnya kurikulum Belanda. Berkembang menggunakan kurikulum Amerika, kurikulum Jerman, kurikulum Australia. Yang kita gunakan itu. Lalu sistem pendidikannya kita lihat ke Finland, ke Jepang, ke Cina, ke Korea, ke Vietnam, ke Singapura.
Kanada, India. Apa yang menarik di sana? Apa yang bisa dikembangkan di Indonesia? Ya, itu dibandingin begitu. Tapi kalau kurikulumnya itu tadi yang Ibu jelaskan. Oke. Ini 3 kelompok ya, saudara-saudara ya. Nah, kelompok berikutnya nanti ditandai dulu. Ini 3 kelompok. Merah. Ibu tandai dulu ya. Ibu suka lupa soal kalau ditandai. Ibu tulis di sini 3 kelompok. Untuk 3 kelompok. Nanti kita lihat kelompoknya. Nah. Menganalisis kebijakan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem. Kemarin sudah saya singgung. Pendidikan sebagai sistem udah Ibu singgung belum? Hah? Sudah, Ibu. Hah? Sudah. Bu. Sudah kan? Iya. Sudah Ibu jelaskan pendidikan sebagai sistem. Konsep pendidikan nasional, kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia, jenis, jalur, jenjang, dan kurikulum pendidikan. Nah, ini boleh dibahas, tapi satu kelompok. Ya. Oh, pertemuan 9 sampai 10 ya. 2 pertemuan ini. Tapi kan ini udah ada yang sudah dikaji bersama Ibu. Nah, jadi tinggal saudara lanjutkan aja kajiannya. Lalu bagaimana tentang kurikulum pendidikan di Indonesia-nya, pengembangan kurikulumnya. Dimulai dari, sebenarnya kalau berbicara pengembangan kurikulum ya nggak lepas dari kurikulum. Saudara-saudara, 54, 64, ya, ingat-ingat tuh, 74, kemudian 84, kurikulumnya tuh 10 tahun perbaikannya. Terus 1994. Nah, di sini mulai ada KBK sampai 1998. Ya kan? Dari situ muncul di 2002, ya. 2002 terus 2006. Kalau nggak salah begitu ya. 2006 terus perbaikan kurikulum di 2000 berapa? Saudara ingat? 2013 sampai sekarang, ya kan? Sekarang ini namanya beda-beda. Jadi kalau dulu kurikulumnya berdasarkan tahun. Kurikulum 54, kurikulum 64, kurikulum 74, kurikulum 84, kurikulum 94. Nah, lalu muncullah yang namanya kurikulum kompetensi ya. KBK kompetensi, KBK apa singkatan dari apa ya? KBK lupa Ibu. KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ini sosialisasi kurikulum 2 tahun. Dari 94 ke dari 1994 salah Ibu ya. 94, 95, 96, 97, 98. 4 tahun ya? Enggak. 94 ke 98. Ini di 98 ke 2000. Itu 2 tahun sosialisasi kurikulumnya. Yang saya ingat KBK itu dimunculkan di 98 dari hasil perbaikan kurikulum dari 94, 95, 96, 97, 98 ya. Dari hasil evaluasi kurikulum 94 sampai 98, lalu di 98 ini ada yang namanya KBK. Nah, kemudian tahun 2000, 2 tahun nih sosialisasi KBK, 2000 menjadi kurikulum KTSP. Nah, itu yang Ibu ingat. Dari 2000 ke 2006, nih 6 tahun nih, ada perbaikan kurikulum. Ini masih pakai KTSP, diperbaiki. Nah, kemudian perbaikan di 2013 lagi, disebut kurikulum 2013, ya, Kurtilas. Sampai sekarang sebenarnya pakai Kurtilas. Tapi di sini KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagaimana uji coba kearifan lokal pada kompetensi kurikulum berbasis kompetensi di tahun 98, saudara-saudara. Ibu loncat ya, karena Ibu mulai dari bawah, maksudnya kenapa? Untuk kelompok, mengingatkan kelompok. Jadi Ibu supaya nggak lupa aja mengurai. Ini 2 kelompok mungkin ya. Ini 2 kelompok, tapi udah Ibu bahas. Lalu, nah di sini nih 3 kelompok nih saudara-saudara. Jadi kurikulum, nah ini
Pertemuan 6 dan pertemuan 7, saudara-saudara, ini kan ada sejarah pendidikan tokoh internasional, pendidikan tokoh nasional, pendidikan tokoh eh, eh, Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini dulu zaman IKIP Jakarta, tokoh-tokoh ini, ya. Kan sekarang jadi UNJ, dulu kan IKIP. Ini 3 kelompok. Nah, oke. Ternyata Ibu udah ada yang Ibu bahas di bawah juga. Nah, kalau di sini bolehlah. 3 tadi belum sampai. Bayun 11 kelompok ya, Yun? Iya, Bu. Bayun 11 Iya, ya, Bu. Yun? Oke. Iya, Bu, betul. Kalau gitu kelompok 1 mulai ya, dicatat ya. Tolong dibantu catat, Yun. Nanti kasih ke Ibu ya. Bayun kan cekatan nih, cepet ingatnya. Cowok. Ayo, Yun, kelompok 1. Yang lain-lain bantu Bayun ya. Nanti kalau ada kesalahan, pembagian kelompok harus sudah mulai kerja. Kemarin Ibu sudah membahas sampai Unity University, sampai pertemuan ketiga kan? Hari ini pertemuan keempat ya? Benar? Ketiga, Bu. Oh, Ketiga, malah ini Bu. hari ini pertemuan ketiga, oke. Nggak apa-apa, pertemuan ketiga, pembagian tugas kelompok. Kan kemarin hakikat pendidikan, hakikat manusia, pendidikan karakter ini sudah Ibu berikan, gitu ya. Nanti kita tanya jawab di sini aja, yang tidak saudara mengerti. Lalu tentang pendidikan karakter, pendidikan karakter multicultural, ya. Menganalisis karakter pendidikan yang multicultural kosmopolitan. Kita mulai dari menganalisis tujuan pendidikan dalam pengembangan karakter. Nah, di sini tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi pengembangan, kan materinya udah ada yang Ibu berikan kemarin. Atau di sini aja. Nah, ini kita pakai diskusi aja ya hari ini. Karena kan materinya udah ada yang Ibu berikan kemarin. Saudara dikasih tugas nggak sama Ibu minggu lalu, saudara-saudara? Tidak ada tugas. Enggak, Bu. Iya, Hmm. enggak ada tugas. Sudah pernah dikasih tugas belum sama Ibu? Sudah, Bu. 1 kali tugas berkelompok yang saya kirim lewat Google Drive. Baru 1 ya tugasnya ya? Iya, Bu. Iya, oke. Mulai di sini aja nih. Hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang Polek Sosbudmil. Ya, kelompok 1. Untuk presentasi minggu depan. Nih, hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang, ini kan bidangnya cuma sosial ekonomi, politik. Kalau Ibu tambahkan, bidang sosial atau dalam bidang politik, kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini untuk yang keempat. Hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Udah, kelompok 1 catat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kelompok 2. Sejarah dan pemikiran tokoh pendidikan nasional yang berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantoro, ya, Muhammad Syafi'i, Nahdlatul Muhammad Syafi'i, dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, ya. Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, dan Diarkara. Kelompok 2.
Ibu maaf tadi kan Ki Hajar Dewantara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sama apa Bu? Driyarkara. Driankara. Driyarkara. Udah? Itu satu kelompok ya, kelompok 2. Lalu berikutnya, ya, sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh seperti Ganye belum, nggak ditulis dia, kan Ganye juga ahli pendidikan. Robert M. Ganye, itu tulisannya kan Ganye. Nama lengkapnya Robert M. Ganye, M-nya saya lupa namanya. M-nya singkatan apa ya, nama dia juga, tapi apa lupa saya. Robert M. Ganye. Yang kedua John Dewey. 3 Vygotsky. Yang keempat Mizraw. Yang kelima Langelfeld. Yang keenam Paulo Freire. Yang ketujuh Benjamin S. Bloom. 7 ya? Ya, 7 udah banyak. Tadi Itu kan pendidik internasional. maaf Bu, tadi Ya. Paulo Freire terus Benjamin S sama terakhir. Saya salah dengar apa gimana deh Bu? Benjamin S. Bloom. Benjamin Oh, S kan S. penyanyi Betawi. Bloom, tulisannya Bloom. Bloom. Oh, Bloom. B-L-O-O-M. Bloom. Bloom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Di saya baru 6 Bu, boleh tahu yang terakhir setelah Benjamin ya Bu? yang pertama kan Robert Ganye. Yang kedua John Dewey. Yang ketiga Vygotsky. Yang keempat Langevoort. Yang kelima Mizraw. Mezirau. Yang keenam Paulo Freire. Yang ketujuh Benjamin S. Bloom. 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 Benjamin S. Bloom. Benjamin, kemudian S-nya nggak juga, ibu nggak tahu singkatannya karena ditulisnya Benjamin S. Bloom saja. S. Bloom. Tulisannya Bloom. Bloom. Nah, kelompok 3. Itu kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4, pemikiran tokoh pendidikan dari UNJ. Ya, ini para senior saya zaman tahun 80-an beliau. IKIP Jakarta dulu. Winarno Surahmat, Profesor Dr. Winarno Surahmat, Profesor Dr. Konni Semiawan, Profesor Dr. H.A.R. Tilar. Nah, beliau sudah meninggal juga. Kalau Prof. Konni belum lama kan meninggalnya. Waktu 2022 kalau nggak salah. Kalau Prof. Tilar sebelum COVID. Prof. Tilar itu 2000. Kan saya nengok rumah sakit itu. 2020 apa ya? Awal. Lupa saya. Prof. Sudiarto. Biasa. Itu senior-senior saya. Nah, itu 4 pemikiran beliau. Nah, kalau misalnya nanti yang ke-6 kebanyakan nggak ya? Ada 7. Nanti kita lihat aja. Kalau yang kelima kan hanya beberapa. Ki Hajar Dewantara, Muhammad Sapi'i, NU, Nahdlatul Ulama, dan Driyakara. Kita lihat dulu ya. Itu kelompok berapa ya tadi? Kelompok 4 ya? Iya Bu, kelompok 4. Kemudian, nah ini 9-10 ini sebenarnya tidak banyak juga ya.
Pendidikan sebagai sistem, konsep pendidikan nasional, kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia, jenis jalur jenjang dan kurikulum pendidikan ini memang agak banyak karena membahas kurikulum ini. Ini harusnya 2 kelompok. Ya. Jadi di sini berbicara menganalisis jalur dan jenjang pendidikan. Nah, jalur dan jenjang pendidikan akademik, maksudnya pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Pendidikan yang bisa keterampilan, vokasi kan keterampilan. Itu satu kelompok. Menganalisis kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, berbicara menganalisis kebijakan kurikulum di Indonesia, ini kebijakan kurikulum yang tadi yang saya katakan dari mulai 54, 64 sampai dengan kurikulum sekarang. Ini banyak soalnya. Karena berbicara kebijakan kurikulum arahnya kepada pengembangan kurikulum masa depan. Ya, jadi menganalisis kebijakan kurikulum ditulis judulnya ya, Bayun yang Ibu katakan. Jadi menganalisis supaya nanti dia mengkajinya seperti yang Ibu katakan, menganalisis kebijakan kurikulum pendidikan itu isinya adalah tentang kebijakan-kebijakan kurikulum yang digulirkan mulai dari kurikulum 54 karena analisisnya harus dari kurikulum dasar dulu ya. 54, 64, 74, 84, 94 sampai dengan yang sekarang. Kurikulum kreatif muncul di tahun mulai tahun 2000, penerapan kurikulum kreatif dari 98 2000, 2006, 2013, kurikulum 13 itu sebenarnya cikal bakal KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengadopsi kearifan lokal sampai dengan munculnya kurikulum merdeka sama cikal bakal. Nah, kurikulum masa depan ya sampai dengan kurikulum masa depan Ibu nulisnya. Kurikulum masa depan ini ya kurikulum MDS ya, masa depan, jangan dong MDS masa depan suram. Kurikulum masa depan aja. MSD, kurikulum masa depan. Ya. Kalau MDS, kurikulum nanti masa depan suram. Kurikulum MSD aja, kurikulum masa depan. Ya, kurikulum masa depan menurut Ibu, ya, yang sekarang ini perbaikan-perbaikan dari Kurtilas, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum apa lagi ke sini, KKNI, kurikulum merdeka, dan seterusnya. Cikal bakalnya tetap Kurtilas. Jadi nggak ditinggal sebenarnya Kurtilas. Karena Kurtilas itu dari cikal bakalnya KTSP, dari kurikulum kreatif yang digulirkan pada tahun 1998 yang berbasis KBK, ya kan? Itu. Ibu mau mastiin ulang. Jadi tadi kelompok 6. Ini satu kelompok sebentar, Say. Ini satu Oh, kelompok ya. Ini satu kelompok nih kurikulum. Nah, ini banyak. Sebentar, Say. Jadi di 9 sampai 10 itu ada 3 kelompok ya. 3 kelompok ya kalau kayak gitu. Di 9 10 3 kelompok. Ini karena banyak. Itu 3 kelompok. Jadi kelompok 8, 9, 10 ya. Nah, kalau kelompoknya kan cuma 11. Nggak mungkin lah. 2 kelompok paling. kelompok 5, 6, 7 Bu, kalau 3 kelompok. Oh iya. Kelompok 2 kelompok aja. Karena kebijakan, menganalisis kebijakan itu harus masuk include di kebijakan kurikulum, include juga di jalur jenjang. Nah, itu dia membahas itu. Ini 2 kelompok aja. Jadi gini, saudara-saudara, di dalam pendidikan, di dalam ini kan menganalisis kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia, ya. Itu berbicara tentang jenis, jalur, jenjang, kemudian kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Ya, jadi ini terbagi 2 kelompok. Berbicara kebijakan atau pendidikan di Indonesia, satu kelompok jenis jalur jenjang dan jenis jalur jenjang pendidikan akademik dan pendidikan vokasi itu satu kelompok. Ya, Yun? Jenis jalur jenjang pendidikan akademik dan pendidikan vokasi satu kelompok. Kemudian kelompok berapa tuh, Yun? Kelompok Jadi kelompok 5 itu pendidikan sebagai sistem sama konsep pendidikan nasional. Kelompok 6-nya itu tadi, sebentar Bu. Kelompok 6-nya itu menganalisis kebijakan kurikulum Indonesia yang dimulai dari kurikulum tahun 54 sampai dengan kurikulum masa depan. Iya, pinter. Terus yang kelompok 7-nya kebijakan-kebijakan utama pendidikan di Indonesia ini, Bu? Enggak. Jadi
menganalisis undang-undang pendidikan Indonesia itu nggak sendiri. Itu masuk di kelompok 5, masuk juga di kelompok 6. Jadi kelompok 5 tetap harus menganalisis Undang-Undang Pendidikan Indonesia nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kelompok 5, kelompok 6 pun juga harus menganalisis itu untuk masuk ke menganalisis jenis, jalur, dan jenjang pendidikan akademik dan vokasi. Itu, Yun. Dan nanti dia kan ada pasal-pasal tuh. Ada pasal-pasal berapa, ayat berapa. Itu yang mengarah ke jenis jalur jenjang. Nah, pasal-pasal ayat berapa yang mengarah kepada kebijakan kurikulum. Itu, Yun, maksudnya. Jadi, menganalisis undang-undang itu tetap harus dikaji oleh dua kelompok itu. Oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, Bu. Gitu ya. Kemudian kelompok 7. Nah, ini banyak soalnya. Kelompok 7. Nggak mungkin lah. 8, 9, 10. Ini repot, ini banyak ya. Kasihan loh kalau nggak. Kelompok 7. Membandingkan perbandingan pendidikan Indonesia dengan beberapa negara lain. Ya. Kelompok 7, negara-negara Finland, Jepang, Cina, Korea. Kelompok 8, Jerman, Australia, Hong Kong, dan Vietnam. Kelompok 9, Singapura, Amerika, Kanada, dan India. Singapura, Amerika, Kanada, dan India. 3 kelompok kan? Kelompok 7, 8, 9, Yun. Iya, Bu. 3 Oke. kelompok. Ya. Lalu kelompok 10. Nah, kelompok 10 ini isu-isu pendidikan terkini yang esensial, diantaranya esensi pendidikan abad 21. Apa pendidikan abad 21 yang meliputi? Ini pendidikan abad 21 merupakan di mana di dalamnya adalah berbagai keterampilan-keterampilan di dalam ruang lingkup pendidikan yang harus dikuasai oleh guru, yang harus diaplikasikan kepada peserta didik. Kemudian pendidikan di era digital, pendidikan multicultural, pendidikan inklusif. Itu satu kelompok. Kelompok berapa ya? Kelompok 10, Bu. Kelompok 10, iya. Jadi kelompok 10 itu ngerjain RPS nomor 12 ya, Bu? Iya, betul. Nah, terus RPS 13 mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kritis pendidikan tentang keadilan pendidikan, komersialisasi pendidikan, mutu pendidikan, relevasi pendidikan, kesempatan dan pemerataan pendidikan. Nah, itu bagaimana itu? Oke. Itu kelompok 11. Kelompok 11. Kelompok 11 ya? Iya, Bu. Itu kelompok terakhir, kelompok Iya. 11. Sudah. Yang 2 di belakang ini kita kaji bersama-sama. Solusi-solusi inovatif terhadap masalah pendidikan, implementasi wawasan pendidikan dalam bidang keilmuan. Ini nanti akan menjadi tugas individu. Ya. Kita kaji bersama. Oke. Dicatat ya Yun, tak kasih ke Ibu ya. Supaya saudara-saudara mulai minggu depan sudah mulai melakukan kajian ini. Oke, Bu. Nah, kan menyusun tugas juga, Ibu kan harus baca lagi ini. Kenapa? Kan beda kan, nggak setiap pertemuan juga. Jadi itu ada pertemuan-pertemuan yang harus kalian, karena ada satu pertemuan sangat banyak gitu kan, ya nggak mungkin kalau dibahas satu orang, terlalu banyak. Nah nanti kita atur dipresentasikannya ya Yun, sampai di pertemuan keberapa tuh presentasinya.
di pertemuan ke-14 berarti, Bu. Iya, presentasinya sampai pertemuan ke-14 ya. Hmm. Nah, nanti pertemuan ke-14 materinya digabung dengan pertemuan ke-15. Kan 2 materi itu nanti kita kaji bersama. Ibu dengan Ibu. Itu. Nah, kalau dari sini kan saudara bisa membaca materi, bisa saudara buka LMS, saudara bisa mencari materi-materi lagi dari yang lain, dari berbagai buku, kan ada itu. Ada kepustakaannya. Nah, saudara harus banyak baca, menggali, menelusuri, mengeksplor, ya. Jadi jangan hanya berpegang pada satu buku atau 2 buku. Nah, boleh nggak buka LMS? Boleh buka LMS-nya. Nah, di situ. Kemudian kan ada modulnya juga. Kemudian saudara nanti buka internet, baca tentang wawasan pendidikan yang mengarah kepada materi-materi untuk saudara presentasikan. Kemudian tambah juga dari artikel-artikel pada jurnal, ya. Jadi cari artikel jurnal yang memperkuat pembahasan saudara, kajian saudara. Nah, artikel jurnalnya di situ harus saudara buat di referensinya. Ada referensinya. Referensinya artikel yang saudara kutip, artikel apa dari jurnal apa pada halaman berapa. Ya, judul artikelnya ditulis. Itu harus dilampirkan pada referensinya semua. Tambahan buku yang saudara baca juga tulis pada referensinya. Jadi jangan tergantung dari modul saja, dari materi-materi yang diberikan dosen, tapi saudara juga harus menelusuri, mengeksplor dari berbagai e-book, ya, e-book, ya, e-artikel, e-jurnal, ya, itu. Dan sekarang banyak elektronik book, elektronik jurnal, ya, elektronik artikel, elektronik lain-lain itu yang berhubungan untuk memenuhi materi ajar yang diberikan dosen. Saudara harus menelusuri sendiri. Studi banding ini kan memang bukunya ada, Ibu juga ada bukunya, tapi e-booknya saya kira juga ada. Kemudian saudara bisa membuka dari internet, ya kan? Buka tentang ini banyak studi banding. Jadi studi banding nggak harus juga pergi ke luar negeri, bisa melalui website gitu. Ya. Ini sudah saya berikan waktu yang lalu. Fungsi pendidikan, peranan pendidikan, tujuan pendidikan udah saya jelaskan. Ya. Pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan bagi pengembangan karakter sebenarnya Ibu udah singgung di sana. Tinggal tergantung saudara bertanyanya pada Ibu. Budaya dan peradaban manusia. Nah, ini yang kita bisa membahas. Nah, ini kan mulai dari sini ya, saya. Mulai dari sini ya, mulai dari pertemuan ini ya, betul nggak, Pak Ayun? Iya, Bu. Mulai dari sini. Jadi ini udah mulai kelompok 1 udah mulai siap-siap ya. Minggu depan udah masuk pertemuan ke-4. Ya, kita memang agak mundur 1 pertemuan karena di pertemuan 1 itu kan Ibu bilang mulainya ke Februari ya waktu itu. Kan Bayun menghubungi Ibu di Januari. Bu, kita mulai perkuliahan tapi Ibu bilang Februari aja ya. Gitu ya, Yun? Ibu Kuliah pertama. nanyain soal presentasinya apa kuliahnya, Bu? Enggak, kita kan kuliah pertama. Waktu pertama kali Ibu bilang mundur di bulan Februari kan? Mundur di minggu depannya, Ibu bilangnya. Jadi kita Iya. Di mundur minggu seminggu. depannya kan di bulan Februari kan? Iya. Iya, di awal Oke. Februari. Jadi Awal nanti Februari. jadi nanti kita bisa kita double aja pertemuan di pertemuan ke-14-15. Ya kan? Atau kita tambah hari berikutnya, minggu berikutnya. Itu ya. Atau pertemuan itu digabung pada saat mau UTS atau mau UAS, Ibu gabung supaya waktunya cukup. Karena kemungkinan kan UAS itu
Kita lihat ya, UAS-nya seperti apa. Kan Ibu belum eh, belum belum beritahu UAS seperti apa. Nanti mungkin pertemuan yang satu kali lagi untuk memenuhi 16 bisa kita gabung di situ. Gitu lah. Kan ada pertemuan 14-15. Saudara kan presentasi sampai dengan di pertemuan 14. Nah, tapi ada materi 14-15 nanti yang kita kaji bersama. Kita gabung bersama. Mungkin kita tutupnya di UAS. Nah, UAS-nya mungkin aja dikerjakannya di luar Zoom, kan bisa jadi begitu. Jadi tetap memenuhi 16 kali pertemuan. Gitu ya, saudara-saudara ya. Halo, saudara-saudara. Baik, Bu. Ya, Ibu. Supaya saudara jelas jumlah pertemuan tidak dikurangi. Ya. Jumlah pertemuan tetap tidak ada yang dikurangi sama Ibu. Ya. Tetap. Nah, ini udah. Sekarang kita mengkaji tentang tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan. Kemarin udah nggak? Belum saya jelas. Udah saya jelaskan belum? Tujuan, fungsi, pendidikan. Kan saya udah ya. Udah, Bu. Oke. Karena ini ada apa ya. Udah jelas. Bayun udah dicatat, Jon, untuk tugas, Jon? Sudah, Bu. Saya kirimkan ke Ibu sekarang. Ya. Yang bagus tulisannya, Yon, biar nanti mulai di pertemuan minggu depan mulainya. Jadi saudara mulai bekerja. Tidak, hari ini tidak. Ngatur dari mata kuliah ini saya nggak mau berturut-turut begini. Nah, saya harus lihat materi-materi yang harus saudara kaji. Oke, ini saya tutup dulu ya, stop share. Saya menunggu Bayun, tapi saya mau ke Ibu, Ibu ngomong atau enggak, Bu? Soalnya ke-mute. Oke, sorry ya. Kemute, pantesan Ibu bicara nggak didengerin ya. Nggak kedengeran, bukan nggak didengerin. Maaf, tidak terdengar. Ya. Sistem pendidikan udah Ibu kasih kan ya? Sistem pendidikan. Hmm.
Nanti kalau misalnya berbicara tadi digitalisasi harus dibuat juga tentang dampak negatif, dampak positifnya dari era digitalisasi itu ya. Dampak positif, dampak negatifnya ya. Kelompok kelompok berapa tuh? Kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 3 ya? Ayo. Yang era digital ya, Bu? Ada membahas tentang isu-isu pendidikan ya, isu-isu pendidikan, bagaimana isu pendidikan abad 21. Oh, itu kelompok 10, Bu? Kelompok 10 ya. Nah, itu. Iya. Era digital ada kan? Bicara itu kan? Iya, pendidikan di era digital sama pendidikan multikultural. Itu kelompok di pertemuan berapa? Pertemuan 11 sih, Bu, kalau saya hitung-hitung. Dari materi yang ditonjolkan tadi ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 10. Nah, itu harus dibahas ya dampak positif negatifnya dari IT itu ya, digitalisasi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Itu, Bu, pengumpulannya itu nanti setiap habis pertemuan dikumpulin terus nanti kalau udah kekumpul semua baru saya kasih di G-form atau kita tentuin satu Enggak, tanggal terus saya per kasih ke minggu. Ibu. Pak, dikumpulkannya tugasnya itu kalau sebelum presentasi, 1 hari sebelum presentasi diserahkan ke Ibu. Oh, oke. Jadi begini, minggu depan yang mau presentasi kelompok 1. Nah, tugasnya itu diserahkan ke Ibu sehari mepetnya waktu ya. Itu paling lambat sehari sebelum presentasi. Bisa mau presentasi hari Kamis, ya paling nggak Rabu tuh harus sudah diserahin ke Ibu, Rabu. Begitu maksudnya. Sama satu lagi, Bu. Ini PowerPoint-nya aja atau dibuat makalah juga, Bu? Buat makalah dan PPT dong. Oke, Bu. Mm-mm. Makalah dan PPT-nya dibuat. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Makalahnya berarti juga dikirim bersama dengan PPT-nya, Bu. Iya, makalah dikirim bersama dengan PPT. Baik, terima kasih, Bu.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Eh, mengenai pengumpulannya itu masing-masing ngumpulin sendiri atau perwakilan kelompok aja, Bu? Enggak. Oh, dikasih aja perwakilan kelompoknya. Misalnya ke kelompok satu, kan? Kelompok satu ya kelompok satu aja kirim ke ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Misalnya di kelompok satu ada berapa orang? Ada 2 orang. Oh, dua-dua ya. Ada yang 2, ada yang 3 sih, Bu. Mm-mm. Ya kelompok satu 2 orang. Ya siapa perwakilan kelompok kirim ke ibu aja. Kan sama, tentunya kan sama. Satu kelompok itu 2 orang, 3 orang kan sama. Makalahnya digabung pekerjaannya. Digabung, nanti waktu presentasi kan masing-masing. Tapi makalahnya digabung aja jadi satu, terus kirim ke ibu. Tapi namanya ditulis di makalah itu. Di PPT-nya juga ditulis. Misalnya Bayun, Dinda, ya misalnya. Siapa lagi misalnya, satu lagi gitu kan. Atau kalau berdua ya tulis berdua. Tapi makalahnya kan kerja sama saudara berdua. Jadi harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti ibu nggak tahu namanya. Di PPT juga harus ditulis sama. Ya, Ada baik. lagi? Terima kasih. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Oh, hilang-hilangan begini ya materinya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Nah, oke, kalau saya tidak ada, nanti dilanjutkan minggu depan. Eh, mungkin ada sedikit ini ya, saya mau sebentar. PowerPoint kan mana ya? Membuka PowerPoint kok bingung ya. Bentar ya. Jadi kalau berbicara pendidikan karakter, pembentukan pendidikan karakter itu tidak terlepas dari, utama tidak terlepas dari pendidikan
utama adalah pendidikan pada keluarga. Ya, untuk membentuk karakter itu tidak terlepas dari pendidikan keluarga. Ya, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, Iya, izin. Prof, kan saya sudah menuju, sudah di kampus, sudah di iya. UNJ. Heeh. Nah, terus sebenarnya sudah dari 2 minggu lalu tuh saya sudah daftar uji kelayakan, Iya, sidang kelayakan, tapi iya. belum dijadwal. Terus kemarin Mbak Nancy minta saya ke atas, Heeh. katanya disuruh bikin surat perpanjangan masa studi seperti Mm-mm. itu. Nah, terus tadi saya sudah ketemu sama Prof. Didi sama Prof. Yayu. Iya. Nah, terus karena semua persyaratan semua sudah saya penuhi, jadi Prof. Yayu minta saya sidang hari ini. Oh. Kelayakan, Prof. Ya nggak apa-apa kalau dadakan ya saya nggak bisa hadir. Oh, iya. Ya kan nggak lucu ya kalau sidang kelayakan dadakan kan. Pembimbingnya Ibu siapa? Ya, Iya, sama siapa? sama Prof. Bimbing dua. Oh, terus kalau Ibu mau kelayakan hari ini jam berapa kelayakannya? Tadi sih Ibu, maaf ke-mute, Bu. Oh, apalagi telepon ya?
Maaf ya saudara-saudara menunggu lama. Ibu ingin memberikan sedikit ini untuk hari ini tentang pendidikan karakter. Maaf kalau menunggu lama, tapi kok nggak jelas ya. Bisa jadi dua mungkin. Kalau kebanyakan materinya begini. Ada dua. Keluarga dua nilai lepas kemudian dasar pendidikan itu. Sifat pendidikan karakter. Seminar yang harus dipahami oleh keluarga nih. Sebentar, ada orang tua harus memahami apa di sini ya. Sebentar. Waduh. Tulisannya kecil-kecil amat ya. Bisa dibaca nggak ya kira-kira? Tulisan apa itu, Bu? Ini tulisan ini. Oh, Ibu kan udah, belum ini ya, belum muncul ya? Belum, Bu, belum share screen. Sebentar saya. Enggak, ini tulisannya kalau kesedikitan nggak muncul ya. Bentar ya. Agak gede kalau marahnya. Baik. Namanya agak gede. Oke, bisa. Cermin pendidikan karakter baik keluarga dan lingkungan. Terdiri dari hakikat pendidikan karakter, yang kedua nilai-nilai. Ya, oke. Nah, gue tebelin dulu sebentar. Biar kelihatan tulisannya. Kalau nggak ditebelin, tidak kelihatan. Tulisannya kecil-kecil amat ya. Nah, lumayan. Oke, tebelin dulu. Oh, ampun, tulisannya kecil-kecil amat. Kasihan anak-anak. Eh, mudah-mudahan kebaca deh ya tulisannya. Kembali lagi ke Zoom, share screen. Bentar. Baca ya.
Nih, Ibu mau jelasin tentang, oh loh, kok jadi gede banget tulisan. Kenapa jadi kesini sih? Astagfirullahaladzim, Gusti. Nanti, salah, ngeset. Nah, harusnya ini. Sebentar ya. Nah, bisa dulu deh. Oke. Kelihatan nggak? Balik ke Zoom. Kelihatan Bu. Udah kelihatan tulisannya? Ya, sudah. Oke. Cermin dari pendidikan karakter. Jadi cermin dari pendidikan karakter ini kita ininya apa dasarnya itu harus dimunculkan dari keluarga. Meskipun kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus dari tripusat, yaitu keluarga. Kok begini ya? Kenapa ya yang saudara hilang-hilangan begitu kenapa ya? Apa Ibu salah mencet? Meeting Zoom. Nah, kok ini jadinya? Nah, enggak lah. Aduh, kok jadinya hilang. Nah, baru keluar tuh. Jadi gini, kelihatan nggak tulisan ini, saudara-saudara? Terlihat Bu, yang cermin pendidikan karakter. Ya, cermin dari pendidikan karakter bagi keluarga dan lingkungan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang utama adalah keluarga, yang kedua adalah di sekolah, pendidikan formal, yang ketiga ada di masyarakat. Adapun masyarakat adalah pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang cermin dari pendidikan karakter bagi keluarga dan lingkungan. Ini terdiri dari yang pertama bahwa hakikat pendidikan karakter itu meliputi pengertian pendidikan karakter yang membangun komunitas peduli dan layanan kegiatan pendidikan keluarga. Kalau berbicara membangun komunitas peduli berarti dari formal dan non formal dan informal. Dan layanan kegiatan pendidikan keluarga. Keluarga juga informal, tetapi dalam hal ini informal di keluarga, bukan informal dalam masyarakat, beda. Masyarakat kecil keluarga, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan tripusat gini. Tripusat begini nih. Yang utama di atas ini adalah keluarga, kanan pendidikan sekolah formal, yang ketiga ada pendidikan di masyarakat. Non formal dan informal. Kalau berbicara non formal kan udah ke masyarakat, kan itu kan kursus-kursus pelatihan-pelatihan. Informal kan lingkungan-lingkungan masyarakat pergaulan, ya kan? Karang Taruna dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, ini nilai-nilai dan fase-fase kegiatan pendidikan karakter itu meliputi nilai-nilai elemen dasar pendidikan karakter dan 6 sifat pendidikan karakter. Apa itu? Nah, masuk dulu ke sini ya. Orang tua dapat memahami pendidikan karakter dalam keluarganya, yaitu menerapkan elemen dasar pendidikan karakter pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Membangun sifat pendidikan karakter pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Membangun komunitas peduli pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Jadi bagaimana kalau komunitas peduli itu kan sumbangsi dari masyarakat yang dibawa oleh keluarga, ya diambil yang positif, yang bisa membentuk karakter pada anak didik, pada anaknya, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Dan ini nanti akan dibawa juga di sekolah, yang mana itu akan membentuk juga satu komunitas didukung dengan pendidikan di sekolah yang akan membentuk karakter peserta didik, yang agar lebih memperkuat karakter peserta didik. Yang akhirnya di masyarakat, dia kalau misalnya ini sudah membentuk karakter yang kuat dan positif, di masyarakat tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kalau di keluarga dan sekolah tidak kuat, terutama di keluarga tidak kuat, dan sekolah tidak mendukung untuk hal itu, di masyarakat dia akan terjadi masyarakat masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi keluarga itu harus menanamkan kedisiplinan pada anak, ini pembentukan karakter. Pertama kedisiplinan, yang kedua kejujuran. Nah, itu. Yang ketiga adalah kerajinan.
kedisiplinan, kejujuran, kerajinan, ya, kemudian toleransi, sikap santun, sopan santun, ya, patuh, itu ciri-ciri dari pembentukan karakter dan lain-lain. Kemudian memberikan layanan pada kegiatan pendidikan keluarga. Bagaimana keluarga bisa memberikan layanannya secara khusus kepada anak-anaknya itu. Nah, kemudian keluarga juga harus mengajarkan nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan pada anak dan kegiatan pendidikan keluarga. Jadi di sini diajarkan bagaimana anak-anak bisa membentuk menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, ya, yang beriman dan bertakwa tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Kalau sudah berbicara berakhlak mulia, di situ ada kejujuran, punya komitmen, punya integritas, ya, loyalitas. Nah, itu akan menunjukkan karakter pada anak sampai dia dewasa. Itu kan fondasinya di situ. Jadi faktor nggak hanya kognitif, tapi afektifnya kuat dalam keluarga. Nah, itu yang mendasari nanti anak menjadi orang yang memiliki intelektualitas dan memiliki karakter yang tinggi di masyarakat. Dalam kehidupannya juga. Mengajarkan nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Kemudian mengajarkan nilai karakter dengan sesama pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Mengajarkan nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Mengajarkan nilai nasionalis pada anak dalam kegiatan pendidikan keluarga. Ini siapa? Yang utama adalah orang tua di sini. Siapa yang melakukan ini? Semua orang tua. Ya. Jadi ini sampai di sini orang tua. Ya. Di sini orang tua akan dapat memahami pendidikan karakter bagi keluarga. Maka orang tua harus dapat menerapkan elemen-elemen ini tadi. Di sini. Nah, oleh sebab itu strategi orang tua dalam pendidikan karakter keluarga. Nah, jadi di sini orang tua harus memiliki strategi. Apa strateginya? Yaitu pertama, menanamkan dan mempromosikan nilai-nilai inti dan kualitas dari karakter yang baik pada anak di rumah, termasuk dalam altruisme, kesopanan. Altruisme itu adalah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan kurang memperhatikan diri sendiri. Jadi dia lebih bercenderungan orang lain, tapi kecil untuk diri sendiri. Jadi bukan mementingkan untuk diri sendiri, tapi mementingkan untuk orang banyak gitu. Kemudian kesopanan, kejujuran, nilai manusia, keadilan, pengetahuan, rasa hormat, tanggung jawab, disiplin diri, dan kewarganegaraan. Yang kemudian orang tua juga harus memiliki strategi dalam pendidikan keluarga. Di sini adalah mengarahkan anak yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat lokal. Lalu berikutnya adalah strateginya meningkatkan kemampuan anak-anak untuk membuat keputusan moral dan etika dalam kehidupan sesuai dengan perkembangan umurnya. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi strategi itu yang harus dilakukan orang tua. Kemudian landasan struktur terpadu pendidikan karakter keluarga adalah struktur upaya pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif, yaitu bahwa satu, harus melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang membuatnya berpikir kritis tentang moral dan etika. Yang kedua, memberikan ilham pada anak untuk berkomitmen dalam perilaku tindakan moral dan etika. Yang ketiga, memberikan anak-anak banyak kesempatan untuk berlatih perilaku moral dan etika sesuai keinginan di rumah dan masyarakat. Sehingga orang tua perlu melaksanakan program bagi anak-anaknya adalah program orang tua dalam pendidikan karakter keluarga bagi anak-anak. Adalah dengan meningkatkan kualitas perilaku anak-anak dengan memperkaya pemahaman lingkungan di rumah dan masyarakat sekitarnya. Maksudnya di sini adalah bahwa orang tua harus bisa memberikan contoh-contoh terhadap anak-anaknya. Contoh-contoh, memberikan teladan, mungkin juga di keluarga itu bagaimana orang tua bersikap terhadap anak, orang tua bersikap terhadap terhadap keluarga lain misalnya, terhadap anak, terhadap orang tuanya atau terhadap nenek kakeknya, orang tua bersikap terhadap KRT di rumah, ya, terhadap tetangga. Nah, ini juga bisa menjadi meningkatkan kualitas perilaku anak. Setiap anak dia mencontoh orang tuanya. Jadi jangan sembarangan kalau orang tua itu misalnya
marah, mencaci maki orang di rumah di depan anaknya. Itu tidak baik. Jadi dia harus bicara seperti apa. Kalau dia sedang marah, sebaiknya jangan di depan anaknya gitu ya. Marah terhadap ART atau marah terhadap ayahnya, marah terhadap orang keluarga di rumah, itu jangan di depan anaknya. Kalaupun dia mau memarahi, misalnya dia memiliki anak lebih dari satu orang, ada 2 atau 3. Nah, memarahi kakaknya atau adiknya sebaiknya jangan di depan kakaknya. Memarahi kakaknya sebaiknya jangan di depan adiknya. Jadi memberitahu tidak dengan meledak-ledak amarahnya. Sehingga anak pun akan bersikap seperti itu nantinya. Kalau dia ada yang tidak suka, dia tidak akan meledak-ledak marahnya, tetapi dia akan lebih realistis ya. Cara pemecahan, cara mengatasinya lebih realistis. Dan dia akan bicara lebih baik. Karena mengatasi masalah bukan dengan marah yang meledak-ledak. Akhirnya begitu kan. Mengatasi masalah bisa dengan berbicara yang baik, menahan emosi, ya kan, dengan lebih realistis dalam mengungkapkannya. Begitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Saya memberikan ini adalah bagaimana sih pembentukan karakter sebenarnya, begitu kan. Nah, karakter itu akan mencerminkan budaya atau nilai budaya, nilai culture ya dari suatu komunitas, dari suatu kelompok. Misalnya kelompok berbicara kesukuan ya, kelompok Sunda, kelompok Jawa, kelompok Batak, misalnya kelompok Sulawesi, kelompok itu berbeda-beda kan ya. Jadi berdasarkan culture atau budayanya. Bisa juga berdasar ya culture budaya itu juga berdasarkan kepada budaya daerah ya, adat daerah misalnya. Kalau orang Batak bagaimana culture-nya, orang Sulawesi bagaimana culture-nya, orang Jawa Barat culture-nya seperti apa, orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur aja sudah berbeda culture-nya seperti itu. Jadi itu berdasarkan pada kelompok-kelompok masyarakat di mana dia berada gitu. Dan tetapi kalau berbicara kejujuran, semua orang kan harus jujur ya, di dalam agama. Semua orang harus jujur, harus disiplin, harus rajin, gitu kan? Harus mengikuti aturan-aturan. Kalau berdasarkan agama kan tidak lepas dari aturan norma ya. Nah, berdasarkan pendidikan, bahwa pendidikan adalah ilmu terapan, saudara mempelajari bahwa dia tidak bebas nilai, terikat pada nilai-nilai. Nah, di dalam membentuk karakter itu terikat pada nilai, pada norma, pada aturan. Nah, itu yang harus ditanamkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi di sini kenapa saudara harus belajar itu? Saudara kan cikal bakal jadi orang tua, kan cikal bakal jadi pendidik, dan harus mempelajari hal itu karena pendidikan bidang matematik. Nanti aplikasinya di dalam mata pelajaran di dalam bidang matematika maksud saya. Nah, ini terlalu kecil ya saudara. Tulisannya ini mesti dibesarin dulu sebentar ya. Saya juga nggak kelihatan tulisannya terlalu kecil. Bentar ya. Oke. Saya ambil dulu. Kemudian saya potong. Supaya jadi besar. Bentar ya, habis ini udah selesai kok. Soalnya kan Ibu juga ada ngajar lagi. Bentar lagi aja tanggung. Nggak apa-apa kan? Nah, lalu di sini pendidikan karakter keluarga adalah mengintegrasikan pengembangan karakter anak di rumah ke dalam setiap aspek kehidupan. Nah, ini merupakan satu pendekatan. Nah, pendekatan ini juga dikenal sebagai reformasi pendidikan anak-anak secara keseluruhan. Saudara-saudara, yaitu mengatur pengembangan sekitar hubungan di antara anak-anak dengan masyarakat dan lingkungannya. Membangun anak-anak dalam komunitas peduli dengan menjalin ikatan hubungan antara anak-anak dengan lingkungannya. Ya. Selanjutnya menekankan pembelajaran sosial dan emosional seimbang dengan pembelajaran akademis. Kemudian menekankan persaingan sehat, kerjasama dan kolaborasi di antara para anak-anak, menanamkan nilai-nilai. Nah, menanamkan nilai-nilai ini seperti keadilan, saling menghormati, kejujuran sebagai bagian dari pembelajaran sehari-hari. Ini harus dilakukan. Nah, selanjutnya,
Di sini ada yang namanya bentar. Ada yang namanya pendekatan hamparan, ya. Apa itu pendekatan hamparan? Ini smorgasbord approach ya. Smorgasbord approach ini bahasa Indonesia pendekatan hamparan. Ini merupakan pendidikan karakter keluarga ya. Pendidikan karakter keluarga yaitu membangun komunitas peduli. Nah, di mana semua anggota yang terlibat di rumah memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Tadi sudah saya jelaskan kan, saya berikan contoh. Jadi, di mana kalau kita nggak ada yang tidak cocok ya, kita jangan mencaci maki gitu. Jadi kita harus membicarakannya dengan baik-baik. Nah, dengan kita berbicara dengan baik-baik, kita berarti memperlakukan orang lain dengan baik, dengan rasa hormat, ya, dengan kebaikan-kebaikan, yaitu untuk mencapai suatu tujuan mulia. Di sini anak-anak sesuai dengan perkembangan usianya perlu memainkan peran aktif dalam membentuk budaya dan komunitas lingkungan. Di antaranya dengan cara membentuk aturan perilaku, merencanakan kegiatan, dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Membangun kerjasama dalam berkolaborasi pada tugas-tugas dengan bekerja secara kooperatif dan memberi kesempatan reguler untuk merencanakan dan merefleksikan cara bekerja sama. Ini saya saya perhatikan di keluarga itu, misalnya gini, anak habis bermain, ayo, kan mainan diberantakin nih ya. Nah, mainannya harus dibereskan kalau sudah selesai. Ayo kita bereskan bersama-sama. Dicontohi oleh orang tuanya atau oleh yang ngasuh ya. Jadi yang ngasuh diberitahu dulu, sudah dilatih dulu oleh orang tuanya. Nanti kamu harus begini terhadap anak saya, gitu kan? Dijelaskan. Nah, jadi habis bermain, kalau mainannya berantakan, ayo orang tua menasihati. Ini mainannya jangan berantakan seperti ini, harus kita rapikan bersama-sama. Kalau habis bermain harus dirapikan, ya. Rapikan bersama-sama. Misalnya kakaknya bilang, ya tapi adik yang berat. Iya. Tapi kakak yang berat. Iya. Walaupun kakak atau adik, kan kalian bermain bersama. Ayo rapikan bersama. Rapikan bersama. Dengan dicontohkan oleh orang tuanya. Tentunya di sini peranannya kan ibu ya. Karena ayah kan banyak di luar rumah, dalam artian bekerja mencari nafkah. Kalau ibu di dalam rumah, ibu yang harus berperan dalam. Kalau ayah pas di rumah, ayah berperan juga dalam. Jadi saling bahu-membahu antara suami dan istri, antara ibu dan ayah terhadap pembentukan karakter anak-anaknya. Begitu ya. Jadi harus sejalan antara ayah dan ibunya. Gitu. Itu salah satu contoh. Misalnya, ayo kita membersihkan lantai bersama-sama. Yuk kita kerja yuk, bantu mama atau bantu papa. Kita membersihkan lantai ya bersama-sama. Jadi anak dilatih. Ayo kita siram pohon bersama-sama. Kita belajar menanam pohon bersama-sama. Jadi ada kalanya pas libur, ayah tuh jangan cuek, ibu juga jangan cuek. Nah, kalau misalnya cuek tuh nggak peduli ya. Apalagi kalau ibunya di rumah, itu bersama-sama dengan anak. Nah, ini akan membentuk karakter anak untuk bisa bekerja sama. Nantinya, waktu dia udah dewasa pun dia akan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Dia bisa memberikan contoh, dia bisa memimpin kelompok, dan lain-lain. Itu dalam pembentukan karakter saudara-saudara. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kira bisa cukup sampai jam 10 ya. Karena Ibu kan ada memberikan kuliah lagi. Ada yang mau bertanya? Ibu bertanya, tidak ada yang menjawab. Ibu tidak bertanya, kalian juga bingung. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Bu. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kata siapa tadi? Kata Dinda. Dinda, Ibu. Dinda tahu teman-temannya tidak ingin bertanya. Karena mungkin diam saja. Nah. Saya bertanya sekali lagi, ada yang mau bertanya tidak? Dari Haikal tidak ada, Bu. Haikal tidak, Dinda tidak. Yang lain ada yang mau bertanya mengenai pendidikan karakter? Dari Yanida ada, Bu. Saya tidak tahu yang lain ya. Saya hanya dari 3-4 orang saja. Tapi adapun saudara bertanya, saudara
menanggapi, ada catatan saya, ya. Jadi jangan cuma satu orang yang rajin bertanya, Haikal saja, Dinda aja. Siapa tadi satu lagi? Siapa ya tadi satu lagi, ada 3 orang perempuan. Aduh, namanya lupa saya. Siapa tadi yang bertanya ya? Ada satu lagi, Haikal, Bayun, Dinda. Satu lagi ada perempuan, siapa ya? Lupa saya. Ya udah, kalau misalnya dia enggak juga, berarti enggak tercatat sama saya. Yang lain enggak ada muncul. Siska, Diki, ya Tori, nggak muncul. Ini kemana Sabira? Orangnya pada kemana? Tidak masuk. Ya, oke deh, nggak apa-apa karena juga saya muda aja, nggak masuk buat saya nggak masalah. Bayun, nanti di itu ya yuk, dicatat semuanya. Oke, Bayun, terima kasih sudah diserahin ke Ibu. Oke, saya kira cukup ya, udah jam 10 lewat. Sampai bertemu lagi minggu depan, saudara sudah mulai kerja ya masing-masing ya. Baik, selamat pagi, saya stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.